Dongkel Jokowi gagal, Gibran pun dijegal. Ya ngerinya pertarungan 2024. Pemimpin semakin tinggi, baratnya perpanangan semakin kencang. Dan ini merupakan salah satu dinamika politik. Tahun politik ya seperti ini. Namun demikian, tentunya yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian, memfitnah dan sebagainya. Iyalah, tapi kan juga beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan judgment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Jadi beri kesempatan, semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain nggak bisa bertumbuh, nggak boleh tumbuh. Gimana sih negara ini? Rasanya sudah nggak aneh lagi kalau Pak Jokowi ini terkena kabar miring. Nah, yang terbaru yang terkena cobaan itu adalah dua putranya Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran dan juga Mas Kaesang. Cobaannya mereka hadapi nggak tanggung-tanggung, Lur. Mereka dilaporin ke KPK, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dituduh sudah melakukan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Upaya mendongkel terus dilakukan oleh oposisi dengan berbagai cara. Mereka melakukan manuver apapun dilakukan demi tercapainya tujuan. Jokowi terjungkal. Itulah tujuan mereka, nyinyiran umpatan kritik tanpa solusi, fitnah dan berita hoaks mewarnai serangan mereka kepada Jokowi. Namun sayang upaya mereka gagal total. Jokowi terlalu perkasa untuk dijungkalkan. Mereka pun mencari jalan lain untuk melengsarkan Jokowi lewat anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo yang lalu pun mereka goreng dengan mengatakan Jokowi mau membangun dinasti kekuasaan, begitu katanya. Tambah lagi, Mas Bobi Nasution pun mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Lengkaplah, senjata mereka anak dan menantu dipasang oleh Jokowi untuk membangun dinasti kekuasaan. Kita lihat pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 merupakan masa pandemi protokol kesehatan menjadi syarat dalam seluruh proses pemilihan umum yang digawangi oleh KPU. Betapa kampanye pasangan Gibran Teguh mereka goreng, mereka mengatakan bahwa kampanye Gibran dan Teguh menciptakan kerumunan. Ketika Muhammad Rizik Syihab terjerat kasus pelanggaran broadcast, yaitu menciptakan kerumunan, mereka mengaitkannya dengan Gibran yang menciptakan kerumunan juga. Mereka katanya inginkan perlakuan adil. Kalau MRS ditangkap, maka Gibran juga harus ditangkap. Mereka tidak melihat konteksnya berbeda. Kerumunan yang MRS ciptakan jelas tanpa pengawasan, sedangkan kerumunan ala Gibran sudah dalam pengawasan Bawaslu. Gagal menggoreng kasus kerumunan kampanye pilkada, mereka mencoba mencegah Gibran dengan kasus korupsi bansos oleh Juliari Batubara lewat olahan Tempo. Mereka mengaitkan Gibran dengan kasus korupsi. Itu caranya menduduki dan merekomendasikan Mensos untuk memesan goodie bag kantong bansos kepada PT Sritek. Sering dengan ramainya pembicaraan tentang berita majalah Tempo tersebut, muncul tanda pagar yang tangkap anak Pak Lurah di media sosial Twitter. Ini pun sempat menjadi trending topik di jagat Twitter Indonesia. Tidak hanya sekali ini saja, pada liputan majalah Tempo edisi 21 sampai 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng, sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masukannya nama Sritek mendapatkan rekomendasi dari putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka, jatah untuk anak Pak Lurah menjadi topik bahasan, itu di framing
Gibran terlibat dalam kerjasama korupsi Bansos. Sendiri menegaskan bahwa pesanan kantong Bansos dari Kemensos tidak ada kaitannya dengan Gibran sama sekali. Sekali lagi, olahan Tempo dimentahkan Corporate Communication. Citra Dewi membenarkan adanya pemesanan tas goodie bag untuk Bansos oleh Kementerian Sosial pada bulan April lalu. Pembahasan tersebut diterima oleh pihak marketing langsung dari Kemensos dan diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku. Diterima oleh pihak marketing kami langsung dari Kemensos dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Joy Sandi. Konfirmasi Joy juga menyampaikan tidak adanya keterkaitan antara pemesanan tersebut dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Kami juga pengen klarifikasi bahwa tudingan yang beredar terkait adanya rekom dari Gibran Raka Buming Raka. Sedangkan Gibran dengan tegas menolak tuduhan Tempo tentang keterlibatannya dalam korupsi Bansos. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu mempersilahkan KPK untuk menangkapnya jika punya bukti kuat mengenai keterlibatan dia dalam kasus tersebut. Dia mengatakan tidak pernah merekomendasikan kepada pemerintah atau ikut campur dalam urusan COVID-19, apalagi membagikan bingkisan terkait dana Bansos tersebut dalam pilkada. Sementara itu Juliari Batubara menegaskan bahwa pemesanan kantong Bansos tidak ada kaitannya dengan Gibran. Upaya mendongkel terus dilakukan oleh oposisi dengan berbagai cara. Mereka melakukan manuver apapun dilakukan demi tercapainya tujuan. Jokowi terjungkal. Itulah tujuan mereka, nyinyiran umpatan kritik tanpa solusi, fitnah dan berita hoaks mewarnai serangan mereka kepada Jokowi. Namun sayang upaya mereka gagal total. Jokowi terlalu perkasa untuk dijungkalkan. Mereka pun mencari jalan lain untuk melengsarkan Jokowi lewat anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo yang lalu pun mereka goreng dengan mengatakan Jokowi mau membangun dinasti kekuasaan, begitu katanya. Tambah lagi, Mas Bobi Nasution pun mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Lengkaplah, senjata mereka anak dan menantu dipasang oleh Jokowi untuk membangun dinasti kekuasaan. Kita lihat pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 merupakan masa pandemi. Protokol kesehatan menjadi syarat dalam seluruh proses pemilihan umum yang digawangi oleh KPU. Betapa kampanye pasangan Gibran, Teguh, mereka goreng. Mereka mengatakan bahwa kampanye Gibran dan Teguh menciptakan kerumunan. Ketika Muhammad Rizik Syihab terjerat kasus pelanggaran broadcast, yaitu menciptakan kerumunan, mereka mengaitkannya dengan Gibran yang menciptakan kerumunan juga. Mereka katanya inginkan perlakuan adil. Kalau MRS ditangkap, maka Gibran juga harus ditangkap. Mereka tidak melihat konteksnya berbeda. Kerumunan yang MRS ciptakan jelas tanpa pengawasan, sedangkan kerumunan ala Gibran sudah dalam pengawasan Bawaslu. Gagal menggoreng kasus kerumunan kampanye pilkada, mereka mencoba mencegah Gibran dengan kasus korupsi Bansos. Oleh Juliari Batubara lewat olahan Tempo, mereka mengaitkan Gibran dengan kasus korupsi. Itu caranya menduduki dan merekomendasikan Mensos untuk memesan goodie bag kantong Bansos kepada PT Sritek. Sering dengan ramainya pembicaraan tentang berita majalah Tempo tersebut, muncul tanda pagar yang tangkap anak Pak Lurah di media sosial Twitter. Ini pun sempat menjadi trending topik di jagat Twitter Indonesia. Tidak hanya sekali ini saja, pada liputan majalah Tempo edisi 21 sampai 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng, sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masukannya nama Sritek mendapatkan rekomendasi dari putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka, jatah untuk anak Pak Lurah menjadi topik bahasan. Itu di framing Gibran terlibat dalam kerjasama korupsi Bansos. Sendiri menegaskan bahwa pesanan kantong Bansos dari Kemensos tidak ada kaitannya dengan Gibran sama sekali. Sekali lagi olahan Tempo dimentahkan. Indonesia